Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-193, bab 194 dan bab 195. Pada bab 193, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul perintah menjaga sholat wajib. Beliau di dalam bab ini membawakan hadis cukup banyak, ada sekitar 8 hadis, namun saya cukupkan dengan satu hadis di antaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau adalah sahabat Nabi yang hanya sebentar belajar sama Nabi. Jadi waktu beliau menyertai Nabi itu hanya sebentar. Beliau bukan termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau bukan termasuk sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Tapi menakjubkannya jamaah, beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya sampai 5.000 sekian. Jadi yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Kenapa? Di antara alasannya adalah yang pertama, karena beliau ini fokus. Karena beliau apa? Fokus. Seseorang ketika dia fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan, fokus dalam menekuni sebuah bidang, maka dia akan mumpuni dalam bidang tersebut. Begitu pula Abu Hurairah. Ketika banyak sahabat Nabi yang disibukkan dengan ini dan itu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sibuk dengan belajar. Ini di antara sebab kenapa beliau ini kok yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sebab yang lain adalah karena Abu Hurairah ini jamaah tinggalnya di mana? Di Madinah. Karena beliau tinggalnya di Madinah, dan Madinah di saat itu menjadi pusat ilmu. Jadi orang kalau mau belajar ya belajarnya di mana? Di Madinah. Sehingga banyak tabi'in, banyak orang-orang yang belajar dari Abu Hurairah.
Sehingga dari Abu Hurairah lah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tersebar. Adapun Abdullah ibn Amr ibn As, beliau adalah sahabat Nabi yang banyak menulis hadis. Kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya melebihi saya kecuali satu, Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Amr ibn As, beliau nulis sedangkan saya tidak nulis. Namun kenapa kok Abdullah ibn Amr ibn As hadisnya enggak terlalu banyak? Karena beliau fokus ibadah dan beliau tidak tinggal di Madinah. Jadi yang mengambil hadis dari beliau ini tidak sebanyak Abu Hurairah. Ini diantara alasan kenapa Abu Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis. Karena belakang ini jamaah sempat ramai pembahasan orang-orang yang meragukan hadis-hadisnya siapa? Abu Hurairah. Dan masih banyak alasan-alasan yang lain. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jadi dari semua amalan jamaah, yang pertama kali akan dihisab apa? Salatnya. Jadi salat ini adalah barometer. Salat ini adalah penentu. Kalau kita tahu bahwasannya salat adalah penentu, harusnya kita menaruh perhatian lebih terhadap salat. Kemudian kata Nabi, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka jika sholatnya baik, maka sungguh dia telah aflah, beruntung. Wa anjah, dia telah berhasil. Kalau sholatnya baik, maka dia sukses, dia beruntung, dia berhasil. Sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jikalau sholatnya rusak, apalagi kalau tidak sholat. Jadi kalau rusak apalagi tidak sholat, faqad khaba wa khasira. Maka sungguh dia telah gagal. Gagal di mana? Di dunia atau di akhirat? Ini sekarang gagal di mana? Di akhirat. Kalau gagal di dunia masih ada kesempatan untuk mengulang. Tapi ini gagalnya di akhirat. Nasi sudah menjadi apa? Bubur. Tinggal dikasih ayam, kacang, kecap. Kalau nggak doyan bubur ayamnya, kasihkan ayamnya gemuk, kita makan. Iya. Faqad khaba wa khasira. Maka dia telah gagal dan dia telah rugi. Lagi-lagi kerugiannya di akhirat, bukan di dunia. Kalau rugi di dunia, kita masih bisa mengulang. Fa inin taqasa min faridatihi syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jikalau berkurang sedikit dari salat wajibnya. Jadi kalau seandainya salat wajibnya tidak sempurna, qala Rabb, maka kelak di hari kiamat ketika manusia dihisab, Allah taala akan berfirman, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu." Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajibnya enggak sempurna, Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk melihat amalan atau sholat sunnahnya. Fayukammalu minha man taqasa minal fariḍah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Tsumma takunu sa'iru a'malihi ala hada. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Zakatnya yang wajib kalau kurang akan disempurnakan dengan sedekah yang sunnah. Puasa wajibnya kalau kurang akan disempurnakan dengan puasa yang sunnah dan seterusnya. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini jamaah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya yang pertama kali akan dihisab. Maka ini menunjukkan akan tetapnya apa? Hisab. Ini menunjukkan akan tetapnya hisab. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kelak kami akan meletakkan timbangan yang paling adil, timbangan yang sangat adil, sangat akurat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun yang terzalimi. Jadi kelak di hari kiamat jamaah akan ditatangkan timbangan yang sangat apa? Adil. Tidak ada seorang pun yang terzalimi. Tidak ada seorang pun yang dia tidak melakukan keburukan, lah kok nanti di timbangan keburukannya ada keburukan. Tidak ada seorang pun yang dia melakukan kebaikan, lah kok tidak mendapati di timbangan kebaikannya. Tidak ada. Semuanya diadili dengan seadil-adilnya. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Kata Allah Azza wa Jalla, walaupun amalan itu hanya seberat biji sawi, ataina biha, kita akan datangkan, wa kafa bina hasibi, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Ayat ini menunjukkan akan tetapnya hisab. Orang mukmin, orang yang beriman jamaah, terkait hisab akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi kalau hisab aja tidak, apalagi azab. Ini yang pertama. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa jumlah mereka? Berapa jumlah mereka? 70.000. Dalam riwayat lain jamaah, setiap satu dari 70.000 itu membawa 70.000. Jadi berapa? 70.000 kali 70 berapa? Berapa? Mana guru matematika? 300 triliun? Bukan. Pokoknya banyak lah. Iya. Kira-kira kita masuk aja mah. Insya Allah kayak pesimis gitu ya. Ya. Kalau tidak jadi yang pertama, jadilah yang kedua. Kelompok yang kedua adalah yang dihisab namun dengan hisab yang apa? Ringan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tu'radu alaihi dhunubuhu thumma yatajawaz lahu anha, thumma yatajawaz lahu anha. Maksud dihisab dengan hisab yang ringan adalah dosa-dosanya ditampakkan, kemudian diapakan? Dihapuskan. Jadi dia dihisab, dosa-dosa apa yang pernah dia lakukan ditampakkan. Abdi fa'alta kada, abdi fa'alta kada, kata Allah, wahai hambaku, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan itu, dan seterusnya. Falamma i'tarafa bidunubihi, ketika dia menyadari, mengakui akan dosa-dosanya, Allah Ta'ala mengatakan, dulu saya di dunia, saya tutupi dosa-dosamu dari manusia, dan sekarang saya ampuni. Jadi dosa-dosanya ditampakkan, kemudian dihapuskan. Ini namanya hisab dengan hisab yang apa? Ringan. Dan inilah yang hendaknya senantiasa kita baca jamaah. Di dalam hadis riwayat Ahmad, di antara doa yang dibaca Nabi apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua, masuk surga dihisab tapi dengan hisab yang ringan. Jangan jadi yang ketiga jamaah. Orang yang ketiga adalah nukish fil hisab. Adalah orang yang dihisab dengan detail. Man nukishal hisab
faqad udzib. Dan lain man nuqishal hisab halak. Siapa yang dihisab dengan detail, maka dia akan diazab. Siapa yang dihisab dengan detail, maka dia akan celaka. Jadi di hari kiamat nanti kalau seandainya ada orang yang hisab dengan detail, maka tanda bahwasannya dia akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mukmin atau kafir jamaah? Mukmin. Jadi ternyata ada orang mukmin yang dia dihisab dengan hisab yang sangat detail. Jadi kalau dia mukmin nanti akhirnya dia juga akan masuk surga. Jadi orang masuk surga itu bermacam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada yang masuk surga dihisab tapi dengan hisab yang ringan. Ada yang masuk surga namun setelah dihisab dengan hisab yang detail dan dia harus diadab di mana? Di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba kelak dari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Maksud dari salatnya di sini jamaah, maksud dari yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Ini kalau kaitannya dengan hak Allah. Jadi kalau kaitannya dengan hak Allah, maka yang pertama kali akan dihisab apa? Salat. Tapi kalau seandainya kaitannya dengan hak manusia, maka yang pertama kali akan dihisab adalah darah. Makanya orang yang bertemu dengan Allah dan dia tidak menumpahkan darah, maka dia adalah orang yang beruntung. Tapi siapa yang bertemu dengan Allah, dia pernah menumpahkan darah dan Allah Ta'ala belum ampuni dosanya, maka berat sekali konsekuensinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas biddima. Yang pertama kali yang akan dihisab, akan diselesaikan perkara antara manusia adalah apa? Darah. Jadi masalah darah, menumpahkan darah, memukul sampai keluar darah dan seterusnya, ini perkaranya panjang kelak di hari kiamat. Jadi kalau kaitannya dengan hak Allah, yang pertama kali akan dihisab apanya? Salatnya. Tapi kalau seandainya kaitannya dengan hak manusia, maka yang pertama kali akan dihisab terkait darah. Maka di sini jamaah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita jamaah agar kita perhatian dengan sholat kita. Perhatian dengan sholat baik zahir maupun batin. Banyak di antara kita yang perhatian sholat hanya perhatian secara apa? Zahirnya toh. Takbirnya sudah bagus. Kemudian sedekapnya sudah bagus, pandangan matanya sudah bagus, rukuknya sudah bagus, bacaan sholatnya sudah bagus. Dia hafal semua dalil dari awal takbir sampai salam. Kenapa dia angkat seperti ini? Dia tahu dalilnya. Kenapa dia angkat sampai telinga? Dia tahu dalilnya. Kenapa dia angkat sampai telinga bagian atas? Dia tahu dalilnya. Kenapa dia berdiri? Kenapa berdiri menghadap ke arah sujud? Atau kenapa menghadap ke arah depan? Dan seterusnya. Kenapa dia niat seperti ini? Kenapa dia rukuknya seperti ini? Kenapa tangannya kok mencengkeram? Semuanya dari awal sampai akhir dia tahu dalilnya. Dia mengamalkan sabda Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini sudah cukup belum? Sudah cukup belum? Belum. Masih ada tugas berikutnya, yaitu sebagaimana zahir kita salat, batin kita juga apa? Salat. Artinya ketika kita takbir, kita bisa meresapi kenapa kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita menyadari bahwasanya selain Allah kecil. Ketika kita sujud, kenapa kita sujud? Meresapi makna sujud, memahami, meresapi apa yang kita baca di dalam sujud kita. Makanya ada buku yang bagus jamaah, karangan Ustadz Aminur Bais. Apa judulnya? Tafsir Salat. Itu bagus jamaah. Jadi ada bukunya, kemudian ada bedah bukunya di YouTube beliau. Itu bagus. Jadi kita sadar bahwasannya yang pertama kali akan dihisab dari kita adalah salat kita. Harusnya kita lebih perhatian dengan salat kita, zahiran wa batinan. Kalau kita pengen belajar sholat zahiran wa batinan,
Di antara referensi yang bagus adalah apa yang ditulis oleh Ustadz Aminur Baiz dalam kitab beliau Tafsir Salat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in soluhat, jika salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya baik, maka dia beruntung, dia berhasil. Kalau salatnya buruk, maka dia akan rugi dan dia akan gagal. Fa in intaqasa min faridatihi syai', kalau seandainya salat wajibnya ada yang berkurang, qala rabbu, maka Allah Ta'ala berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu, lihatlah apakah hambaku punya amalan sunnah, fayukammalu minha man taqasa minal faridah, maka amalan sunnah ini akan menyempurnakan amalan apa? Wajib. Berarti ini jamaah memberikan pelajaran bagi kita agar kita di samping perhatian dengan sholat wajib, kita juga perhatian dengan sholat sunnah. Siapa di antara kita yang yakin sholat wajibnya sempurna? Ada nggak jamaah? Siapa di antara jamaah pernah sholat khusyuk 100 kali? Ada enggak? Kurang 1000 wis. Susah kan jamaah? Kita yang seharusnya merasa bahwa sholat kita masih jauh dari kata sempurna, maka hendaknya kita perhatian dengan apa? Sholat sunnah. Karena sholat sunnah kita inilah jamaah yang akan menyempurnakan sholat wajib kita. Dan ternyata jamaah, sholat sunnah itu fungsinya bukan hanya menyempurnakan sholat sunnah. Maaf, bukan hanya menyempurnakan sholat wajib. Masih banyak sekali keutamaan dari sholat sunnah. Di antaranya, orang yang rajin sholat sunnah jamaah itu di antara sebab dia akan menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ketika Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami dia minta sama Nabi agar menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah diriku agar aku bisa memenuhi permintaanmu. Artinya tolonglah aku wahai Rabi'ah agar aku bisa memenuhi permintaanmu. Apa permintaan Rabi'ah? Menjadi teman Nabi di surga. Bagaimana cara membantunya? Kata Nabi SAW, bi kathratis sujud, dengan banyak-banyak sujud. Apa maknanya dikit-dikit sujud jamaah? Apa maknanya seperti itu? Ya. Karena saya melihat jamaah sebagian orang habis sholat dia sujud. Pernah lihat? Alasannya apa? Nah, itu sujud syukur atau sujud sawi? Jangan pernah tanya. Atau mungkin di antara jenengan ada yang pernah ngamalin? Ya malu lah Ustaz, masa ngaku. Iya. Kira-kira apa? Sujud syukur atau sujud sawi? Kenapa sujud syukur? Karena bisa sholat. Karena kita mendapatkan nikmat bisa sholat. Ingat jamaah, sujud syukur itu adalah nikmat yang tidak datang terus menerus. Karena kalau seandainya setiap nikmat kita sujud, ya kita nggak akan lepas dari apa? Sujud. Setiap nafas nikmat ya. Nikmatnya sujud terus jamaah berarti. Jadi sujud sahwi itu adalah kanan Nabi SAW idza busyira. Nabi itu kalau dapat kabar gembira berdua apa? Kharra sajidan. Beliau sujud. Jadi sujud sahwi itu adalah kalau kita dapat kabar nikmat yang itu bukan merupakan apa? Sesuatu yang terus menerus. Maka kita sujud sahwi. Adapun habis sholat sujud, maka wallahu alam saya belum pernah mendapati tuntunannya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah, kalau kamu pengen menjadi temanku di surga wahai Rabi'ah, engkau banyak-banyak sujud. Maksudnya adalah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, engkau banyak-banyak apa? Salat. Salat di sini, salat wajib atau salat sunnah? Berarti enggak salat wajib. Nah, wajib atau sunnah? Dua-duanya. Salat wajibnya diperbanyak, salat sunnahnya juga salat wajibnya diperbanyak. Salat wajibnya dijalankan, salat sunnahnya diperbanyak. Salat sunnah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya jamaah. Salat sunnah itu banyak sekali. Ada salat sunnah yang mutlak, ada salat sunnah yang muqayyad. Salat sunnah mutlak itu adalah ya yang penting kita
diperintahkan untuk berbanyak sholat, dikasrati sujud. Kapanpun selama bukan di waktu yang terlarang kita apa? Sholat sunnah. Boleh enggak? Boleh. Ini sholat sunnah mutlak. Ada sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad adalah sholat sunnah yang ada perintah secara khusus. Nanti yang muqayyad ada dua, ada yang rawatib, ada yang ghairu rawatib. Intinya jamaah, di antara manfaat dari sholat sunnah adalah akan menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sekarang kita masuki bab berikutnya. Bab 194. Keutamaan shaf pertama dan meratakan shaf-shaf serta merapatkannya. Keutamaan shaf pertama dan meratakan shaf-shaf serta merapatkannya. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimu sufuf, luruskanlah shaf. Wahadu bainal manakib, luruskanlah pundak-pundak. Wasaddul khalal, tutuplah celah. Walinu bi aidi ikhwanikum, namun berlemah lembutlah terhadap saudaramu. Wala tadaru furujatin lisyaitan, dan janganlah kalian biarkan ada celah untuk setan. Waman wasala saffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya. Waman qata'a saffan qata'ahullah, dan barang siapa yang memutus shaf, Allah Ta'ala akan memutusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis ini jamaah ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah di antara adab sholat jamaah adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Dan ini kata para ulama di antara sunnah yang muhmalah, di antara sunnah yang sudah banyak diapakan? Ditinggalkan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali memerintahkan para sahabatnya untuk perhatian dalam masalah ini. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab ini jamaah ada 13 hadis yang semuanya berkaitan dengan anjuran untuk meluruskan dan merapatkan apa? Shaf. Bahkan meluruskan dan merapatkan shaf ini jamaah, di antara para ulama ada yang berpendapat hukumnya itu adalah wajib. Walaupun ulama yang lain mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Di antara ulama yang berpendapat hukumnya wajib adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimu. Aqimu kan artinya luruskan, dengan kata apa? Perintah. Dan kata perintah secara asal menunjukkan akan apa? Wajib. Ini pembahasan yang pertama. Perintah untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan kalian biarkan ada celah untuk setan. Berarti kalau seandainya ada perintah agar kita tidak membiarkan ada celah untuk setan, ini menunjukkan agar kita saling apa? Saling merapatkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah di dalam sebuah hadis beliau menekankan benar-benar bahwasannya celah antara satu orang dengan orang yang lain itu jadi tempat lalu lalangnya siapa? Setan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis shaf. Sesungguhnya saya benar-benar melihat setan, dia itu masuk melalui celah-celah dalam shaf. Maka seorang muslim hendaknya dia perhatian dengan merapatkan dan meluruskan shaf. Oleh karena itu jamaah, apa sih tujuan dari setan? Dia lalu lalang di celah-celah antara orang yang sedang sholat. Tujuannya tidak lain adalah untuk apa? Mengganggu sholat. Makanya di antara tujuan dari merapatkan dan meluruskan shaf adalah fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Merupakan dari apa? Merupakan dari kesempurnaan salat.
Dahulu sahabat Nabi SAW Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau pernah ngeluh kepada Nabi SAW bahwasannya dia setiap kali sholat dia susah untuk khusyuk. Setiap kali dia sholat dia senantiasa diganggu sama setan. Apa kata Nabi SAW? Daka syaitan yuqalu lahu khunzab atau khinzib. Itu adalah setan yang namanya adalah apa? Khunzab atau khinzib. Berarti ada setan yang spesialis jemaah. Jadi yang spesialis bukan cuma apa? Dokter, setan pun ada yang spesialis. Apa spesialisnya? Ganggu orang sholat. Siapa namanya? Khinzib, kalau enggak khunzab. Bisa dibaca khinzib, bisa dibaca khunzab. Faida ahsasta, kata Nabi SAW, apabila engkau merasa diganggu oleh khunzab atau khinzib, fata'awwad billahi min, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala darinya. Jadi ketika kita merasa sholat kita enggak khusyuk, maka kita disunahkan untuk membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini diantara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antara manfaat dari meluruskan shaf, atau di antara manfaat dari menyambung shaf adalah Allah Azza wa Jalla dan malaikat akan bersolawat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu alaihimus salam yusalluna 'alal ladina yasiluna as-sufuf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Apa maksud dari menyambung shaf jamaah? Maksudnya adalah ketika ada celah dia apa? Merapatkan. Atau ketika di depannya ada shaf yang terputus dia apa? Maju. Apa manfaatnya? Manfaatnya di sini kata Nabi SAW, Allah dan para malaikat bersolawat. Kita sering mendengar Allah bersolawat. Apa maksud dari Allah bersolawat kepada hambanya? Maksudnya adalah sana'u fil mala'il a'la. Maksudnya adalah Allah Ta'ala memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Jadi kalau kita mendengar Allah bersolawat kepada hamba, ini maknanya adalah Allah menyebut nama hamba tersebut di hadapan para malaikat. Adapun makna dari malaikat bersolawat kepadanya adalah malaikat mendoakannya. Apa doanya? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Jadi luar biasa jamaah. Di antara amalan ringan yang bisa mendatangkan keutamaan yang sangat besar adalah seseorang menyambung shaf. Tapi jangan kemudian nanti rebutan jamaah. Contohnya yang shafnya yang terputus seperti di sebelah sini, yang di sebelah sana apa? Maju, yang di sebelah sana maju. Apa alasannya? Biar dapat salawat. Enggak. Siapa yang paling berhak? Yang paling berhak adalah yang paling dekat. Di antara keutamaan lain dari menyambung shaf adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah." Siapa yang menutup celah di dalam shaf, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Jadi di antara keutamaan dari menutup celah dalam shaf adalah seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara keutamaan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man sadda furjatan bis shalah man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menutup celah di dalam shaf, maka Allah Ta'ala akan bangunkan baginya rumah di surga. Dan masih banyak jamaah keutamaan-keutamaan lain terkait merapatkan dan meluruskan, merapatkan dan menyambung shaf yang terputus. Terkait merapatkan shaf jamaah, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merapatkan shaf, dan kita tidak membiarkan adanya celah. Namun, ketika kita sudah berusaha untuk merapatkan shaf, lah kok samping kita tidak apa?
tidak mau, maka jangan diapakan? Jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa malah repot jamaah. Nanti kaki yang kanan dia terlalu kemana? Ke kanan, kaki yang kiri terlalu ke kiri, maka sholatnya jadi terlalu apa? Hanggang. Kemudian kadang, anak pernah jamaah dulu waktu awal-awal pondok masih semangat. Jadi ketika ada yang ada celah, saya mendekat-dekat malah diinjek jamaah. Jadi kakinya malah diinjak. Jadi untuk menghindari yang seperti ini, kita berusaha, namun jikalau di samping kita tidak mau ya, gimana lagi? Ini yang perlu disampaikan. Sekarang kita masuki bab 195. Keutamaan sholat sunnah rawatib. An ummil mu'minin ummi Habibah. Dari ummul mu'minin ummu Habibah. Namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Qalat, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin 12 raka'ah." Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, tatawwu'an ghairal faridah, yang merupakan sholat sunnah, bukan sholat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah Ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam selain sholat wajib. 12 rakaat. Dalam riwayat Ibnu Umar jamaah disebutkan 10 rakaat. Kira-kira bedanya di mana? Bedanya di sholat duhur. Jadi kalau yang 12 rakaat itu sholat duhurnya atau qobliyahnya berapa rakaat? Yang 12 4, yang 10 2. Terkait sholat duhur jamaah, ada 3 cara menjalankan sholat sunnah rawatib sholat duhur. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ini yang minimal. Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Yang ketiga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Jangan pilih yang mana? Hah? Yang pertama atau yang terakhir? Yang pertama aja alhamdulillah Ustaz. Jadi yang pertama yang paling ringan, 2 rakaat sama 2 rakaat. Yang kedua 4 sama 2, yang ketiga adalah 4 sama 4. Kalau yang 2-2 atau 4-2 itu yang muakkad. Salat sunnah yang muakkad, salat sunnah rawatib yang muakkad. Tapi kalau yang 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya salat sunnah rawatib tapi yang tidak ditekankan. Jadi sama-sama sholat rawatib namun tidak ditekankan. Adapun 12 rakaat ini jamaah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, rakaataini qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Wa 4 rakaat qabla duhri. 4 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'da duhri. 2 rakaat setelah duhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Nah, ini jamaah, yang 12 rakaat ini adalah sholat sunnah yang apa? Rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib yang ditekankan. Adapun ma bainal adzanaini sholat. Antara 2 adzan, antara adzan dan iqamah ada sholat. Jadi contohnya kita selesainya sebelum adzan isya. Apa ketika adzan isya kita selesai adzan isya, kemudian setelah itu kan ada waktu nunggu kita sholat. Ada enggak? Ada sholat sunnahnya, tapi ghairu muakkad, tidak termasuk ditekankan.
Kita nunggu, contohnya kita datang sebelum sholat asar. Kita sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini juga termasuk sholat sunnah rawatib, tapi yang tidak apa? Muakkad. Jadi selain yang 12 rakaat ini jamaah termasuk sholat, selainnya 2 rakaat ini termasuk sholat sunnah yang apa? Ghairu muakkad. Kalau tahiyatul masjid muakkad enggak? Muakkad. Jadi kalau tahiyatul masjid termasuk muakkad. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Azza wa Jalla akan bangunkan baginya rumah di surga. Seorang muslim, sebagaimana dia pengen memiliki rumah di dunia, harusnya dia berpikir bagaimana dia juga punya rumah di mana? Di akhirat. Asiyah, siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim. Dia adalah orang yang hidup di dalam kemewahan. Bagaimana tidak? Rumahnya adalah apa? Istana. Ya, dengan segala fasilitasnya. Tapi mungkin AC belum ada jamaah. Wala alam udah ada atau belum? Dengan segala fasilitasnya, Asiyah bintu Muzahim jamaah. Dia hidup di dunia dengan rumah yang sangat mewah, bersama dengan itu dia tidak lupa dengan rumahnya di mana? Di surga. Makanya dia berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga. Padahal rumahnya di dunia sudah mewah, tapi dia nggak lupa dengan rumah yang akan Allah Ta'ala persiapkan bagi dia di surga. Dan kalau seorang jamaah dia masuk surga, maka rumahnya itu nggak ada rumah yang modelnya apa? RSS, apa RSS? Raiso Selonjor katanya jamaah. Nggak ada rumah yang model RSS, nggak ada. Semua rumahnya istana semua. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya engkau melihat ke surga, engkau akan mendapati nikmat yang bermacam-macam dan engkau akan melihat kerajaan-kerajaan. Jadi orang yang masuk surga semua rumahnya apa? Istana semua. Semua rumahnya seperti kerajaan-kerajaan semua. Sudah dengar? Belum. Rasulullah SAW memperinci, menjelaskan secara rinci bagaimana rumah di surga. Kata Nabi SAW, al-jannah ma bina'uha. Nabi SAW pernah ditanya, surga bagaimana bangunannya? Kata Nabi SAW, labinatun min fiddah wa labinatun min dahab. Surga itu batu batanya emas dan perak. Orang paling kaya di Pemalang jamaah, insya Allah rumahnya tidak ada yang dari batu batanya emas, dari emas dan perak. Ada nggak jamaah? Tidak ada. Kira-kira kalau batu batanya emas dan perak bagaimana? Habis jamaah. Wa milatuhal misk. Semennya yang menggabungkan antara satu bata dengan bata yang lain itu adalah minyak kasturi. Masya Allah. Kalau kita kan semen baunya gitu jamaah ya. Ini semennya apa? Wangi. Wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yaqut. Kerikilnya itu dari mutiara. Wa turbatuha za'faron. Tanahnya adalah minyak za'faron. Jadi rumahnya luar biasa. Enggak terbayang. Karena kita tahu bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala persiapkan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Lebih dari itu jamaah, kata Nabi SAW, man dakhalaha yan'am wala yai'as wala yab'as. Siapa yang masuk ke dalamnya, dia akan senang terus, gak akan yab'as itu gak akan bosan. Gak akan diliputi rasa gak senang, gak mungkin. Kalau di dunia, rumah semewah apapun, belum tentu penghuninya apa? Senang. Tapi ada orang yang rumahnya biasa-biasa toh, tapi Masya Allah, kalau tidur lihat kasur langsung apa? Pules. Tapi ada orang rumahnya mewah nggak bisa tidur. Tapi kalau di surga sudah mewah, yang masuk pasti apa? Senang. Wa yukhallad wa la yamut. Dia akan kekal selama-lamanya, nggak akan pernah mati.
la tabla thiyabuhum wa la yafna syababuhum. Mereka, baju mereka tidak akan pernah usang dan masa muda mereka tidak akan pernah berakhir. Jadi mereka muda terus. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rumah di surga, hendaknya dia menjaga 12 rakaat ini. Enaknya jamaah, enaknya kalau kita menjaga ini, suatu saat jikalau kita punya udzur, maka kita tetap dihitung melakukan sholat sunnah tersebut. Contohnya kita sudah biasa menjaga 12 rakaat. Kalau qadarullah kita sakit atau kita safar, orang safar kan nggak disunahkan dia sholat sunnah kan jamaah kan, kecuali 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Lah orang yang wajib aja dia apa kan? Diringkas. Buat apa dia sholat sunnah? Tapi ketika dia safar, dia sakit, dia nggak sempat sholat sunnah rawatib, tetap ditulis baginya pahala sholat sunnah rawatib. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihun wa muqimun. Apabila seorang hamba dia itu sakit atau safar, maka akan ditulis baginya amalan yang sudah dia rutinkan ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dia dalam keadaan tidak safar. Kita sudah tahu ilmunya jamaah. Siapa yang menjaga 12 rakaat akan dibangun baginya rumah di surga. Sekarang tinggal prakteknya. Lihat bagaimana Ummu Habibah ketika dia mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma tarabtuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah. Saya enggak pernah meninggalkannya sejak saya dengar dari Rasulullah. Ummu Habibah dengar sekali enggak pernah ninggalin. Yang dengar hadis ini dari Ummu Habibah yaitu Anbasah, dia mengatakan ma tarabtuhunna mundu an sami'tuhunna min Ummi Habibah. Kata Anbasah, saya enggak pernah meninggalkan 12 rakaat sejak saya dengar dari Ummu Habibah. Yang dengar dari Anbasah, Amr ibn Aus, dia mengatakan ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Anbasah. Saya tidak pernah meninggalkannya sejak saya dengar dari Anbasah. Jangan berani enggak ngomong seperti itu? Saya enggak pernah meninggalkannya sejak saya dengar kajian di Masjid Al-Ikhlas. Dan ini iya, ini motivasi bagi kita jamaah, bagaimana orang-orang soleh zaman dahulu, para sahabat Nabi SAW, mereka sangat perhatian dengan amal terkait ilmu yang telah mereka pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita untuk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.